Ya, ya, ya. Tidak ada seorang pun yang ditunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan putusan Allah dalam naungan. Putusan Allah, bukan Allahnya yang turun. Kamu nipu kau. Oke, sekarang aku tanya sama Bang Datuk. Bapak lebih percaya tafsir atau perkataan Allah itu sendiri? Ini bukan tafsir, ini terjemahan. Ini Terjemahan dari mana yang diambil tuh? Ini NU online nih. Oke, buka. Ini tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan putusan Allah. Nah, oke. Coba dibaca original teksnya, silakan. Kau bisa baca? Enggak, aku nggak bisa. Aku ingin menguji kira-kira Datuk jujur nggak di sini diskusinya. Waduh. Kau bisa baca? Baca orinya. Kita akan lihat di sini benar nggak? Kau yang baca. Silakan bacakan. Kau yang baca. Enggak, aku nggak tahu. Silakan. Ya udah, kalau kau tahu nggak apa-apa baca. Enggak, apa Berarti dibahas lagi tuh? Mungkin teman-teman tahu sendiri kan, mulai takut ya kan nengoknya. Apa yang kau takutkan? Utusan tadi dibilang utusan terjemahan, jadi utusan Allah gitu kan? Yang Jelas itu utusan Allah atau Pak, di sini bukan utusan Pak, di sini itu Allahnya yang datang Pak, bukan utusan Pak. Dengar. Itu ini kita baca, kita baca tafsirnya. Nih, tafsirnya. Ayat ini masih merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan peringatan kepada orang yang beriman untuk masuk ke dalam agama Islam secara dulu dan tidak mengikuti ajaran setan dalam menjerumuskan kepada kebatilan. Nah, ini kau ini. Selain itu juga menjadi penjelasan bahwa Allah tidak akan segan untuk membalas siapapun yang tidak melaksanakan perintahnya setelah datangkan kebenaran. Pada ini sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Syihab merupakan penutup dari ayat sebelumnya yang memiliki kandungan ancaman sekaligus mensyarat adanya rahmat yang datang. Bukan Allah yang datang. Nipu-nipulah kau. Gini loh Mei. Kamu ini kan udah. Lihat, coba dibesarkan dulu. Nipu kau. Iya, udah gila kau makan obat kau Mei ya. Makan obat banyak-banyak kau ya. Di bibirmu juga tuh yang turun Lukas nih dalam menjelaskan bahwa ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang kufur terhadap Nabi Muhammad SAW dengan peringatan bahwa yang mereka tunggu-tunggu terakhir adalah saat datangnya hari kiamat, saat dimana putusan hakim baik bagi orang yang nasi awal maupun akhir jatuhkan sehingga setiap orang dibalas sesuai dengan amal masing-masing. Ibnu Katsir, ya, tidak ada Allah di sini. Oh, nipu-nipulah kau, dodol. Inilah kawan ini. Sekarang kan dia bukan nipu lah kau. Yang turun tuh bukan Tuhan, malaikat tuh baca aduh. Data si Meme tadi tuh itu yang sudah dirubah, sudah diedit. Tadi bukan dari website ya. Diambil dari website, cuman udah diedit ulang. Coba naikkan dia lagi. Betul. Naikkan Meme lagi. Ya, dulu. Coba naikkan Meme lagi Bang, izin Bang, naikkan Meme lagi. Data yang tadi saya mau lihat itu sudah masuk ke Excel itu, Iya. Nipu lah dia. Usah naik lagi. Iya. namanya nipu lah kau. Di sini kami cerdas-cerdas umat Islam ini. makanya diskusi, namanya diskusi. Nanti dia bawain kalau diskusi itu nggak apa-apa, tapi jangan pakai data palsu, nggak boleh. Iya. Ini NU online nih. Yang dibuat tadi. Apa sumbernya ini? Sumbernya apa ini? NU online katanya nih. Ini apa nih? Siapa yang buat ini? Iya. Ya NU online itu berarti Nahdlatul Ulama yang buat, gitu loh. Jelaslah sumber. Yang dibawa Meme tadi itu benar Nahdlatul Ulama, cuman sudah masuk ke Excel, sudah diedit, gitu Pak TB. Karena saya lihat tampilannya tadi berbeda. Nah tadi saya mau ngomong karena masih rame, makanya saya diam dulu gitu. Udah keburu diturunin. Gitu yang enak berdiskusi. Kalau nggak ada. Kalau tipu-tipu jangan sini, ya. Kami Al-Quran, makanya kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, suruh baca. Aku pula disuruh bacanya. Dia yang mau koreksi, aku pula disuruh bacanya. Kalau nggak bisa ada. Ya makanya tadi Mr. TB kan dia bilang aku sudah mengkaji, ya kan, seminggu 10 hari ini
sudah mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran itu 10 hari beres, hebat banget. Enggak, maksudnya kan begini. Kita kan berdiskusi di sini kan apa pendapat saya. Yang dia bawakan tadi itu Pak TB, yang dia bawakan tadi itu telah dibantah. Itu yang dibawakan tadi ada. Yang di situ terhadap dia membantah putusan yang datang itu Allah itu sendiri. Ternyata itu ada ayatnya putusan Allah. Tafsirnya sendiri pun mengatakan bahwa itu adalah ketetapan Allah yang turun, azab Allah terhadap orang kafir. Iya, tapi kan dia kan sebut ada kesamaan. Perbedaannya yang disebut kesamaannya. Surat Al-Baqarah 210, coba baca. Surat Al-Baqarah 210. Dia bilang, kami itu menjawab Al-Quran itu bukan berdasarkan perkataan kami sendiri, tapi berdasarkan ada penafsirnya, ahli tafsir yang kami percayai, yang punya ilmu, seperti Ibnu Katsir, Jalalain, Kemenak. Apa yang dibawakannya? Dia mau nipu. Enggak, lagi ngapain dibahas lagi itu? Di Bible sendiri sudah jelas dikatakan Tuhan bukan manusia. Apalagi? Kalau Tuhan tidak sama dengan apapun, Yesus sama dengan apapun. Iya. Apa dibahas-bahas itu? Bible sendiri juga sangat jelas. Mau disama-samakan Tuhan dengan Al-Quran. Sama-samakan pula dengan Al-Quran. Sejak kapan Al-Quran itu? Masalahnya kan tidak ada tandingan diskusi. Buat apa dengan diskusi orang yang penipu? Gak usah. Mr. TB belum kenal sama Meme yang tadi, belum kenal ya? Mungkin ada kali ya. Kemarin saya diskusi sama dia, saya bikin keterbirit-birit dia lari dia saya bikin. Masalah siapa yang iblis? Kemarin sama aku 2 hari lalu. Sama dia, kami sama dia apa? Di tempat siapa? Kemarin kabur sama aku dia. Yosua naik kau, Yosua naik kau. Di Rosipa, di Sikucang. Seringnya itu naik itu. Iya, aku di Kucang aku bikin kencing di sana dia, serius. Ayo Yosua naik Yosua. Ya, Kristen dengan Yosua dulu nih. Ya, Yosua dari apa? Yosua naik dari Jamba. Masalahnya harus ada teguran dari Kristen supaya imannya Datuk itu kuat kan gitu. Masih benar. Imanku insya Allah tidak akan pernah menyembah namanya anak manusia. Kalau yang namanya manusia itu tetap manusia, ya, tidak akan pernah menjadi Tuhan dan tidak akan pernah bisa disembah. Contoh yang paling simple, kambing tidak akan mungkin melahirkan harimau. Itu analogi sederhana. Berarti Bang Datuk ini belum pernah lihat kuda berkepala manusia ya? Kambing melahirkan harimau pernah enggak? Kuda berkepala manusia? Iya, mana? Gimana itu? Mana itu? Ya. Di film kali itu. Di film ini. Di film kali. Maksud saya kan begitu. Namanya kita berdiskusi. Jadi mau bicara apa kita kalau gini? Anda tadi mengatakan ya. Assalamualaikum Ustaz Tata. Takia dulu Datuk dulu. Mau takia Datuk biar mendengar kami ya. Waalaikumsalam. Buka tema aja. Ya, buka tema. Silakan Anda tanya kepada guru kami. Lanjut. Saya udah tadi. Lanjut. Guru yang tadi yang di bawah yang nanya-nanyain Ustaz Tata setelah udah datangnya di tetep layar kemudian ditekan oleh Koren. Ustaz Tata mah jago ini. Guru kita yang satu ini lain nih, berkhotbah nanti itu. Iya, yang namanya guru ya tugasnya khotbah, memang namanya guru. Jadi kalau di Kristen sebenarnya juga tidak boleh berkhotbah. Tolong Kristen tidak ada khotbah di dalam Injil ya. Di Alkitab juga nggak ada kita harus berkhotbah. Kalau saya tertarik begini loh. Di mana persamaannya, di mana perbedaannya, gitu kayak Mehmet tadi. Ada dia buka persamaan, betul enggak? Kalau yang pasti persamaan Tuhan kita itu, dia maha segalanya. Itu nomor satu. Tidak ada yang bantah. Ada yang bantah? Tuhan maha segalanya.
Ustaz Tata Ada kau turun. Kalimantan enggak tuh? Enggak ada. Gini, Bang TB, Opung TB. Tuhan itu maha segalanya, cuman Tuhan yang mana yang dimaksud? Ya. Baru ke Sedangkan bawah. agama di dunia ini banyak. Mereka juga mengaku si A, si B, si C Tuhan. Gitu loh, sang pencipta namanya si A, si B, si C. Tapi yang mana yang benar? Kan itu yang harus kita cari. Makanya itulah dibawa perbedaannya. Karena itu kan persepsi dalam TB, udah silakan bertanya. Silakan diskusi sama guru kami. Untuk komentari ready, standby. Untuk komentari. Silakan. Sama Pak Ustadz. Jadi Master TB ini Kristen Protestan gitu tadi ya? Kristen Protestan. Nggak jelas itu Pak Pembuan. Mr. TB nggak jelas. Ke gerejanya itu 2 tahun sekali. Tadi dia bilang tadi 3 pertanyaan Saya tukang sapu di gereja, tukang sapu. Kalau bersih-bersihkan saya lah itu. Yang suruh siapa Pak? Hah? Tuhan atau pendetanya? Iya niat saya sendiri. Masih. Nah, pertanyaan lagi buat orang-orang Kristen yang mendengar ini, di mana dalilnya kita disuruh ke gereja? Tolong Pak TB, Bapak sampai nyapu-nyapu. Di mana dalilnya saya disuruh ke gereja? Orang Kristen nggak ada disuruh kok. Berat ini. Jadi Berat ini jawabnya, Mr. TB silakan. jadi buat apa gereja itu dibangun? Kamu tahu nggak artinya gereja apa coba? Kamu Kristen. Tadi kan sudah bertanya, kok Anda bertanya lagi, bingung saya. Nah ini saya jawab aja deh, saya tanya, saya jawab. Gereja itu adalah patung. Sedangkan di kitab Ulangan, jangan ada padamu ilah-ilah lain, patung-patung dan segala macam. Jadi menurut TB dijawab, jangan ditanya lagi. Iya maksud saya kan tahu nggak kamu, tunggu dulu sebelum ku jawab pertanyaanmu, tahu nggak artinya gereja itu apa? Nanti kamu asal Gereja ngomong itu adalah bangunan. Sekali lagi, gereja itu adalah bangunan, ya kan? Di Alkitab kan nggak ada saya orang Kristen harus ke gereja. Di mana dalilnya? Itu kan dari tadi pertanyaan saya. Makanya kalau kamu kurang paham, tanya sama Memek tadi. Kalau kamu kurang paham artinya gereja, makanya Jawab juga kalau bisa pakai dalil, Pak. Jangan omon-omon. Aku bisa membangun bait suci dalam 3 hari, sementara orang Yahudi bangun bait suci selama 47 tahun loh. Datang Yesus mengatakan, aku bangun bait suci selama 3 hari katanya. Maksudnya apa? Nah, coba Anda jelaskan bait suci. Bait suci itu tubuhmu, bukan gedung. Nantilah kita buka Komal dulu menjelaskan itu Kita buka Komal nanti menjelaskan itu khusus. Di sini kita semua ada keberagaman, ada Islam, ada Protestan, ada kamu apa? Ada nomnya apa? Kalau nggak percaya Yesus, Denomnya adalah denom kembuan. Kita pusatnya di Eropa, ya kan? Oke. pernah dengar itu saksi Ya, Yehova? saksi Yehova itu tidak percaya Bapa Yesus saja dia nggak percaya, kan? Saksi Oke. Yehova. Tapi sosoknya dia percaya. Namanya itu Kalau abang itu, kok abang nggak percaya Yesus? Berarti bukan Anda tahu nggak? Kristen. Tadi Anda bilang saya saksi Yehova. Anda ngerti nggak saksi Yehova? Saya aja belum pernah masuk ke situ. Tanya, gimana sih? Anda bukan tanya tadi, Anda menjasa ya, oh itu saksi Yehova gitu kan? Saya aja belum pernah ke gerejanya tuh. Aku nanya, aku nggak tahu. Yang tahu aku Kristen, Protestan, Katolik, itu aja. Lain-lainnya itu aku nggak tahu dan memang tidak mau tahu gitu loh. Termasuk juga abang kalau nggak percaya Yesus, KTP ditulis apa? tapi Anda KTP-nya ditulis apa? Tapi Anda berbohong, tapi Anda tadi berbohong, katanya Anda tidak tahu ini. Kenapa Anda bilang saksi Yehova? Saksi Yehova Kristen atau enggak di KTP-nya?
Makanya saya tanya. Dijawab, Anda kan nggak tahu katanya. Aku nggak tahu. Makanya Dasar-dasar kekristenan saya lihat Anda nggak mengerti, begitu ya. Dalil dong, Pak. Kalau dijawab pakai dalil atau ayat gitu. di KTP-mu apa? Jadi nggak level. Gimana sih? Namanya nanya. Pokoknya KTP saya itu bukan Muslim, oke? Anda mau tanya lagi, saya ngomong Alkitab, Anda bilang tanya KTP saya apa? Ya Kristen lah. Indonesia ini kan KTP kan ada tulisannya Kristen, Buddha, Hindu. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Kristen. Di dalam KTP abang apa? Tadi saya udah jawab, Anda ngoceh terus. Mana ada jawab? Anda ditanya aja siapa yang suruh bikin nama Yesus di Alkitab, Anda nggak bisa jawab, bagaimana? Memang malaikat bikin Alkitab. Ya Bang TB, saya bantuin. Jawabannya ada di Lukas 1 ayat 31. Iya. Tuh, makanya Pak TB baca Bible dong. Jawab situ nggak percaya dia. Siapa yang bikin namanya kata malaikat. Dia nggak mengerti. Tadi saya tanya siapa yang kasih masuk nama Yesus di dalam Alkitab. Dia nggak mengerti, muter-muter dari tadi Pak TB-nya. Nah ini mesti yang kelas tinggi. Ya Billy aja dulu nggak bisa jawab. Banyak sekali apologet Kristen dulu nggak. Saya tanya, saya jawab, kan bingung kadang-kadang. Kamu tanya, kamu jawab. Nah apologetnya banyak bodoh-bodoh di TikTok. Ya masalah. Begitu juga Nasin Semiron juga. Saya bilang Rasul Paulus itu mengatakan semua ajaran-ajaran ini adalah ini, ya kan? Oke, Pak Kembuan tunjukkan di mana dalilnya, saya kasih 500 juta. Waktu saya masuk di room CP, waktu saya bilang dalilnya, langsung saya diblok, diturunkan. Nah itu banyak Kristen nggak mau jujur gitu. Harusnya Kristen kita jujur gitu, supaya umatnya juga nggak kocar-kacir. Siapa yang turunkan abang? Abang lucu sih, ditanya, dibilangnya apa? Aku kan tanya. Tadi Anda bertanya udah 5 kali, saya jawab. Saya tanya Anda 1-2 kali, Anda nggak bisa jawab, hanya muter. Ya, kalau bisa itu pakai dalil atau ayat di Alkitab, oke? Sekali saudaraku ini ya, mutar apa pun awak udah dibilang awak pembersih gerejanya, tidak tahu apa orang awam. Tadi saya bilang siapa yang suruh Anda ke gereja, siapa yang suruh Anda bersih-bersih gereja, pendeta kah atau Tuhan? Harusnya loh di Alkitab bilang begini, begitu. Saya sudah jawab, niat saya sendiri memang mau membersihkan. Kan saya bilang siapa yang suruh, tidak ada di Alkitab kita harus ke gereja. Saya punya niat mau bersihkan gereja, bukannya ada yang suruh. Gitu loh. Maka saya tanya, dalam KTP-mu apa? Kristen kah? Islam kah? Katolik? Atau Ya Kristen lah, kalau di luar negeri, saya kan di Belanda, kita nggak perlu minta apa, kalau kamu di ID card kita atau KTP nggak ada agama, di Indonesia saja, oke? berarti kalau kamu Itu di hati Anda mau kemana ke itu di hati Anda. kalau Kristen, Di Eropa kita mau masuk ke masjid, mau masuk ke mana, nggak jadi masalah. Paling-paling disuruh baca 2 kalimat syahadat. iya, tapi kan kalau Kristen itu pengikut Kristus, sementara kamu nggak percaya Yesus, itu yang jadi masalah. Kalau itu baru masalah. Tadi kan saya begini aja deh, ini pamungkasnya Pak ya. Kita ulang aja lagi yang lain. Yang jelas kamu dari Saya mau jawab atau Bapak yang ngoceh. ya, dari identitas semuanya sudah menipu. Kamu bilang Kristen di KTP, tapi tidak percaya Yesus. Kan buat malu gitu, buat malu diri sendiri. Memang Kristen, memang Bapak pernah lihat nggak ada Alkitab yang tidak ada kata Yesus di Indonesia? Pernah nggak?
Makanya sering-sering baca-baca di toko-toko buku, Pak. Cuk, tanya lah Pak Ustadz ini pun tahu itu, mana ada Alkitab yang nggak ada Yesus ditulis di situ. Bahasa Batak aja debata, bahasa Batak aja Bapak kan orang Batak. Yesus. Ada kata Yesus nggak di situ? Yesus. Oh, nggak ada. Bapak kan orang Batak, bahkan saya bukan orang Batak aja tahu. Yesus di situ ada kok. Yesus. Yehova, di bahasa Batak tuh Yehova. Yesus ada. Aku tunjukkan bahasa Batak. Silakan amanami gitu kan. Tunjukkan Yesus kan, Yesus Batak. Kita ngomong apa adanya, jangan berkelit-kelit. Apa gunanya? A, B, B. Itu kamu buat, kamu Kristen di KTP-mu, tapi nggak percaya Yesus. Itu baru pembohongan. Tadi kan di awal ditanya, Pak Kembuan siapa itu Yesus? Saya katakan tokoh fiktif. Ya kan, di mana dia katakan dia ada di sorga? Salah. Itu nggak ada masalah. Benar itu menurutmu, tapi menurutmu aja ya. Kalau menurut Saya menurut Alkitab. Nanti kalau saya kasih dalilnya, Anda muter lagi ke sini, muter lagi ke situ. ntar mau kasih dalil kayak mau nggak kasih dalil terserah. Ya udah, makanya dari tadi saya bilang bukan saingan saya, nanti bukan tambah pinter, saya tambah bodoh. Kok tambah bodoh sih? Orang mau cerita-cerita begini aja kok tambah bodoh. Kita ini kan berdiskusi, bukan bertanding kita di sini di Komal ini ya. Mau membandingkan kebenaran yang kita pilih dengan yang dipilih orang lain. Itu gunanya kita naik Komal lah. Sudah benarkah yang saya pilih? Gitu. Jadi perbedaan itu indah ketika kita bisa membandingkan yang kita pegang dengan yang dipegang orang. Jadi kalau pegangan kita hanya satu, mau kemana kita mau membandingkan itu? Siapa yang... Nah ini buat dibawa menulis Nabi Isa atau Yesus itu akan turun lagi. Itu buat, kalau di Kristen tidak ada, dia udah turun kok. Memang dia ini turis. Si Bapak ini yang disebut Yesus itu, dia bukan turis naik turun gitu ya. Dia akan kirim utusannya gitu kan. The servant of God gitu. Di Al-Quran pun ada tulisannya itu. Coba tanyalah orang itu. Ada itu. Ya Bapak kan saya bilang tadi kan saya bilang di Kristen tuh nggak ada, ya kan? Tapi Bapak berarti mau bilang Kristen, bukan benar juga si host siapa yang bilang dia nggak jelas nih mau Kristen atau Muslim, nggak jelas katanya. Siapa maksudnya nggak jelas? Dari tadi sudah dibilang Kristen. Tadi kan saya tanya ini TB Kristen, toh nggak jelas siapa. Dia kadang-kadang Kristen, kadang-kadang Muslim. Kadang-kadang nggak pernah itu. Tapi kalau Barusan tadi, ini kan direkam, ada yang rekam, nanti kan kelihatan tuh, lihat aja di YouTube atau di mana gitu kan. nggak kenal. Kan tadi saya bertanya ini TB Kristen atau Muslim. Kamu kan belum pernah kita satu Komal ya, baru ini ya. Kalau suaranya sih udah berkali-kali kelihatan tuh suaranya, saya udah berapa kali dengar. Itu salahku mungkin maksudmu. Ya kamu Bapak kan bertanya, saya jawab kok Bapak. Kalau saya katakan bahwa Bapak ini mati masuk neraka, bagaimana jawaban Bapak? Ya, nggak masalah. Pak TB. Apa masalahnya situ? Nggak masalah ya, udah nggak bisa lanjut kita. Memang bagaimana mau lanjut, kamu sudah mengklaim orang begitu. Nanti kalau ku bilang bukan saya yang masuk karena nerakamu menurut saya surga kan gitu. Surga Kan dari dulu pertama kali
Bagaimana pula Tu- itu? Coba. 7 bulan lalu saya masuk di TikTok. Saya dulu nggak sadar loh. Ada apologet Muslim bilang apa? Oh, jadi Pak Kembuan ini adalah pemegang kunci sorga. Setelah saya pikir-pikir, oh benar juga, iya kan? Nanti kalau saya kasih dalilnya itu Bapak, Terus apa tahunya si Kembuan ini tentang surga? Heran aku. tadi saya udah jawab kalau Bapak mati masuk neraka, harusnya Bapak sangkal dong. Bapak ini mau masuk surga atau mau masuk neraka gitu. Kamu kira surga itu mau tempat kamu? Janganlah mimpi kamu mau masuk surga. Surga itu tempat orang yang maha suci. Kalau mau masuk surga, bangunlah surgamu sendiri, biar bisa kamu masuk surga situ. Tadi saya udah bilang Yesus itu tokoh fiktif. Itu suci nggak itu? Tadi kan saya bilang Yesus tokoh fiktif. Surga mana lagi kamu? Dijawab Pak. Mau ke surga mana lagi kamu? Surga sudah dibawa Yesus ke bumi. Mau ke surga mana lagi kamu? Mimpi kamu. Surga itu tempat yang maha suci. Kau maha suci? Jangan bilang mau masuk surga. Saya pemegang kunci sorga, anaknya Bapak gitu. Bagaimana Bapak mau bilang suci lagi ke saya? Jadi sekali kamu. Nggak ada yang berani Pak apologet Kristen. Belum ada satu kata pun, satu kali pun saya dengar. Dia nggak pede, orang-orang Kristen di TikTok pada nggak pede, ya kan? Karena dia nggak mengerti firman, ngomong firman, itu yang bingung kita. Masalahnya kalau berdiskusi dengan seperti kamu ini, aku rasa nggak tahu lah, mungkin nggak tahu bilang apa. Katanya dia pegang kunci surga, berarti nggak kenal kamu surga apa ya? Saya nggak pernah ngaku ya, memang lu gak ngaku nabi, saya nggak pernah. Tapi ada apologet, berapa apologet mengatakan, oh jadi Pak Kembuan, lu nabi, Pak Kembuan itu pemegang kunci sorga. Bisa stres aku ini Andi. Ya Bapak ini kalau saya lihat udah stres, bukan mau stres lagi, sudah stres. Aku pegang kunci surga. Udah itu, bukan saya bilang begitu katanya. Gimana sih masalahnya? Tadi kata Yesus aja Bapak nggak bisa jawab, muter-muter. Ya kan, siapa yang kasih masuk di Alkitab orang Kristen? Yesus adalah Tuhan, ya kan? Itu aja. Saya udah kasih clue-cluenya tapi Bapak nggak bisa jawab. Enggak ada masalah. Itu kan tidak ada masalah. Namanya kepercayaan orang. Malaikat bilang kan, berilah nama dia Kalau Aba. Di Indonesia kan jadi Bapak gitu kan. Nah tadi saya udah kasih clue-cluenya tapi Bapak nggak bisa jawab. Iya, kalau begitu caranya berdiskusi. Karena Aba itu dipakai orang Israel, dipakai juga orang Arab. Coba Bapak ke orang-orang keturunan Arab, Aba gitu. Gak ada masalah itu. Mau seperti apapun itu gak ada masalah. Gak ada masalahnya itu. Kan pilihan masing-masing kan sudah ada. Kamu punya pilihan. Bapak kan, Pak, saya udah tanya Bapak berkali-kali, tapi nggak ada satu jawab pun yang Bapak bisa diterima secara akal dan secara kerohanian Kristen gitu. Tuh ajaran semua pendeta sesat. Tuh jawab tuh. yang Bener Abang. yang jadi masalah ketika kamu menyalahkan orang lain, itu yang jadi masalah. Saya kasih dalil. Bapak kan nggak pernah kasih dalil. Gimana kamu kasih dalil? Dari tadi kamu tengok di kolom kecilnya kamu nggak pernah minta dibesarkan. Mau kasih dalil? Itu ditulis itu TB ini modal congor doang, mabuk tuai, turunin host. Nah gimana tuh? Kita mau diskusi jadi ngawur kita. Bukan tambah pintar, saya tambah jadi apa saya nggak tahu. Kita kan kau bilang tadi, dari tadi aku kasih dalil, kamu bilang. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan kepada Pak TB. Allah luar biasa, amin? Jawab. Biasa. Enggak dijawab, jangan ketawa. Allah luar biasa, amin, Pak TB?
Nanti harus ada sama Kambuan Pak TB. Jawabanmu apa? Ayo. Entah apa yang ditanya. Muter lagi dia. Enggak, kalau dia jawab amin, gua mau suruh syahadat aja dia tuh. Pemegang kunci surga yang suruh gimana? Kan kamu yang bilang tadi gimana sih? Aku mendengar aja nih aku. Kamu bilang kamu pilih. Tadi kamu. saya tanya, Anda nggak mau jawab. Berarti kan mimpi kamu. Aku bilang. Udah ya. Mau masuk ke surga. Kenapa nggak jawab Pak? Allah luar biasa. Bapak kan masih pakai Allah di Protestan. Kau kan memaksakan kehendakmu namanya itu. Pak Dokumentari kok diam ini? Memaksa. Pak Dokumentari Nggak kok diam? apa-apa Lenin. Ya, selamat malam. Oh, iya ini Pak Bung TB ini kewalahan gimana? Apakah Allah itu coba Anda gimana Pak? Gak boleh. Dia Kristen nggak tuh? Ini berdiskusi. Ya Kristen lah dia. Mau di Ya, saya Nah Kristen. itu Allah luar biasa. Suruh pakai Saya sarung. dari Jawab. tadi mendengar. Iya, saya dari tadi mendengarkan Mr. TB dengan F. Kembuan berdiskusi. Mr. TB Nah, coba dengan pengetahuan ditangkapin. yang sederhana, diam dulu bang. Mr. TB dengan pengetahuan yang sederhana, dia berdiskusi dengan rendah hati. Dia menjawab dengan penuh bijaksanaan. Tapi masalahnya ada di F. Kembuan. Masalahnya dia pikir dia pinter, itu masalahnya. Anda bukan siapa-siapa F. Kembuan. Semua narasi Anda itu kacau. Ada sekarang sama Jangan saya marah-marah diskusi. orang Sekarang sama Kristen. saya. Orang Kristen Guys, nggak boleh saya marah-marah buah-buah sebel roh dong. dengar diskusi Anda. Buah-buah nggak boleh. Galatia Anda bilang buah-buah roh. Pemegang kunci Anda nggak ngerti surga, buah-buah Anda roh. bilang Mr. TB ini bodoh. Anda tuh yang kacau dari tadi narasi Anda. Dalilnya bilang begini, orang Anda siapa? bodoh Saya bilang tidak Anda bisa Kristen apa? masuk Jawab dulu aja surga. dah. Anda Kristen Jangan bukan? marah-marah, jangan marah-marah. Anda bilang nggak percaya Yesus. Kristen tokoh fiktif. 100%. Pertanyaannya Anda Kristen bukan? Itu dulu, yang jujur jawabnya. Kalau ateis bilang ateis. Tadi udah bilang 100% Kristen. Kamu itu Kristen Nah, abal-abal. itu Jawab. kekacauan berpikir Anda. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu menurut bahasa. Tapi menurut pengertiannya, orang yang percaya kalau Yesus adalah Kristus atau Mesias dan menjadi pengikutnya, itu disebut orang Kristen. Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda tidak bisa disebut Kristen. Ya sudah bini. Nah sekarang jadi Kristen tuh Tuhannya siapa? Coba jawab. KTP-nya Yesus. Jawab Tuhannya Kristen. Percaya Yesus. Yes. Di mana Yesus itu Tuhan dan juru selamatmu? Di Anda mau orang Kristen nanya begituan, baca seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Ini Anda lucu loh, kalau didengar Kristen Anda lucu. Nah, saya tanya Mr. TB, pertanyaannya lucu gak orang Kristen bertanya begitu Mr. TB? Bikin malu sendiri. Dari tadi udah aku bilang mempermalukan diri sendiri. Iya betul bang. Masa orang Kristen nanya begitu? Kalau Anda bukan Anda Kristen, kalau bukan orang Kristen, saya tidak percaya Yesus, Anda- saya ateis. Oke, nggak apa-apa. Tolong satu pertanyaannya tadi ke TB yang udah 6 pertanyaan dia nggak bisa jawab. Siapa yang kasih masuk kata Yesus dalam Alkitab? Jawab. Kalau Anda pintar katanya Anda Kristen. Ya kalau dalam Tolong Alkitab dijawab Anda LAI Kristen. yang masukin nama Yesus itu bahasa Indonesia, Di itu seluruh fonetik koresponden dari kata pertama- Yesua. Pertama kali siapa? Yesua lagi. Yesua itu kata Israel. Ya makanya Anda Kamu orang dengerin nih Israel. ya. Jangan Nih, marah-marah sama Yesus saya. itu ya udah Anda dengerin. Nah, saya marah bukan marah, saya harus tegas karena Anda dari tadi bilang pemegang kunci surga. Anda bilang Mr. TB bodoh. bodoh. Anda itu nggak level gitu. Jadi percuma ditanya muter-muter. Udah Anda Siapa? diemin dulu. Dengar dulu. Oke, Nih. saya dengar ya. Kalau saya Nama ngomong jangan Yesus. dipotong ya. Oke. Nama Yesus itu fonetik koresponden dari nama Yesua. Dalam bahasa Ibrani itu nama Yesus aslinya Yehosua atau Yesua tuh. Tapi dalam bahasa Yunani disebut Yesus karena nama Yunani laki-laki itu harus ada huruf S di belakangnya. Jadi terjadilah fonetik koresponden dari Yesua menjadi Yesus. Terus dalam bahasa Syria Timur disebut Iso. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Dalam bahasa Inggris disebut Jesus, depannya huruf J tuh. Dalam bahasa Indonesia disebut Yesus. Itu namanya fonetik koresponden.
Anda Terus pon, Anda- oke, saya jawab. Saya jawab sekarang. Jangan Pak, jangan omong-omong terus. Di mana datanya itu fonetik segala hubung-hubungkan. Zeus itu adalah dewa dewi itu. Zeus itu dari Yunani, itu dewa dewinya orang Yunani. Anda mau masuk neraka? Jawab. Ini kacau orang ini. Anda nggak ngerti firman, ngomong Nggak ngerti firman. apa-apa, so tahu Itu ya Anda ya. asal kata Yesus Itu itu Yesua, dari fonetik Yunani. korespondennya jadi Yesus. Kalau dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Syria Iso, kalau dalam bahasa Arab Isa, kalau dalam bahasa Inggris Jesus, kalau dalam bahasa Indonesia Yesus. Nah, Anda kan udah berapa kali diskusi sama saya. Ini sekarang satu Kapan tanya. saya nggak pernah saya diskusi sama Anda. Suara Anda saya hafal. Dari dulu Jadi, nama saya dokumentari. Anda bisa lihat akun saya dokumentari, bukan suara. Oke, kalau saya jawab sekarang Yesus di neraka, apa jawaban kamu? Menurut dalil nih. Kalau mau host, kalau misalnya nih ya, nih host atau penonton, kalau misalnya, nih misalnya ya, kalau ada yang mau diturunin salah satu, bukan Mr. TB, penonton kan ngomong turunin Mr. TB, yang diturunin Kembuan, dia kacau, nggak bisa diskusi. Kalau mau ada yang diturunin, kalau enggak ya Yang udah dibawa- biarin yang aja. dibawa- yang Oke, dibawa itu saya izin turun ya. pinter-pinter. Terima kasih semuanya. Keturunan. Ditanya nggak bisa jawab, turun aja. Di bawah itu nggak goblok semua, nggak mau seperti kamu. Aduh. Coba dites suruh baca bapak kami, doa bapak kami. Kamuan. Oh, berarti Anda tahu nih, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Terus kamu yang lanjutkan. Terus coba kamu lanjutkan. Saya udah ikuti perintah Anda. Sekarang Anda saya perintah. Izin Kok diem? Ustadz Arif, Syahadat, Bang Dato. kamu syahadat Kembunan, Pak. Kembuan. Syahadat. Anda perintahkan saya ikutin. Sekarang saya minta Anda teruskan, Anda diem. Gimana di TB? Syahadatlah kamu. Syahadat. Syahadat. Toko menteri Andi, syahadatkan Andi. dia lebih alkitabiah kalau menurut aku. Ustadz Arif, izin. Kunci surga. Ustadz Arif, izin. Iya, Bunda. Udah ngomong saja izin. Saya nyimak ke sebelah dulu yang mau mualaf ya. Saya izin. Sorry. Saya kira yang Kristen. Oh iya, Bunda Mila. Ya, saya izin sebentar. Biar aja di sini dulu.